Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi berjumpa dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 12 pada semester genap. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tuntas membahas tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Kita sudah bahas negara-negara yang mayoritas muslim, juga yang minoritas muslimnya. Tentu banyak hal yang sudah kita dapatkan dari sana, bagaimana sebenarnya kita bisa bertindak sebagai mayoritas di Indonesia, tapi juga kita bisa berperan atau ikut menyuarakan teman-teman kita seagama yang minoritas di negara-negara lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Asia. Pak, kemarin sudah Asia Tenggara, kok sekarang malah baru ke Asia secara umumnya? Ya, kita ikuti saja kurikulum yang diberikan oleh Kemenag ya. Jadi khusus dulu baru secara umumnya. Di sini kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Asia. Asia dalam pengertian sebagai sebuah benua, ya, benua Asia. Ya, karena secara besar kita terbagi menjadi 5 benua, ya, ada Eropa, Asia, Australia, Afrika, dan Amerika. Nah, benua Asia. Nah, perkembangan Islam di Asia. Sebagai pengantar, yang pertama adalah Asia merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam. Artinya, Asia adalah tempat lahirnya Islam itu tersendiri. Maka nggak aneh, agama Islam merupakan agama terbesar yang dianut di benua Asia. Ya. Jadi agama Islam adalah agama terbesar yang dianut oleh masyarakat di benua Asia, karena memang tempat lahirnya juga di benua Asia, yakni di Jazirah Arab yang termasuk Asia Barat ya. Kita biasa membagi Asia itu ada 5 ya, ada Asia Barat, kemudian Timur, Asia Barat, Timur, Tengah, Selatan, dan Tenggara. Ada yang membagi Asia Utara, tapi biasanya jarang ya, karena cuma satu negara, yaitu Rusia. Baik, itu tadi ya, Asia sebagai tempat lahirnya Islam tentu membawa konsekuensi tersendiri, yaitu adalah bahwa agama yang terbesar dianut di benua Asia adalah Islam. Nah, di benua Asia itu ada 3 negara yang menyumbang 4 sebenarnya, 4 negara yang menyumbang besar ya, sangat besar, yaitu Indonesia ya pertama, kemudian Pakistan, India, kemudian Bangladesh ya. Itu hampir 100 juta lebih ya. Di Indonesia saja sudah 200 juta, di Pakistan 200 juta, di India 200 juta, di Bangladesh itu 100 juta lebih ya. Nah, jadi Islam adalah agama terbesar di benua Asia. Nah, Asia juga sering disebut sebagai Timur. Ya. Kalau kita biasa bagi dunia itu kan ada dunia Barat dan dunia Timur. Maksudnya tuh apa dunia Barat dan dunia Timur itu? Asia. Ya. Asia itu biasa disebut sebagai Timur. Kalau Barat itu Eropa dan Amerika. Meskipun sebenarnya agak rancu ya. Kita kan ngiblat ke barat ya, tapi Arab Saudi itu disebutnya timur. Nah, biasa pembagian barat timur itu dibagi dari sini ya, dari Turki ya, dari Turki itu dunia barat ke sini ya, kemudian dari Turki ke arah timur yaitu dunia timur. Afrika harusnya barat ya, cuma biasanya dibaginya menjadi ini ya, dari Turki sini. Ada yang barat, dunia barat dan dunia timur. Nah, Timur juga
sering disebutkan sebagai Islam. Jadi kalau kita biasa ada barat dan timur, timur itu yang dimaksud timur itu ya Islam, karena memang yang dimaksud timur itu benua Asia, dan agama terbesar yang dianut oleh penduduk di benua Asia adalah Islam. Ya, jadi timur adalah Islam. Ya, maka budaya barat dan budaya timur. Maka kita biasa disebut budaya timur itu lebih banyak kepada budaya Islam, meskipun disebut juga ya budaya timur itu ada budaya Jepang, Cina. Tapi lebih banyaknya adalah konotasinya Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh masyarakat di benua Asia. Oke, selanjutnya Islam pun merupakan agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Ini kalau Kristen dibagi jadi dua, ya. Ini kalau Kristen disatukan, kan ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kalau Kristennya dibagi dua, itu Islam terbesar pertama. Tapi kalau Kristennya dibagi menjadi dua, Kristen Katolik dan Protestan, maka Islam adalah agama kedua terbesar di dunia. Karena memang populasi di Asia itu sangat banyak. Satu negara ya bisa ratusan juta. Ya, kalau lihat video, kalau Bapak tuh kadang sering lihat video di India itu kan, wah, kalau naik kereta itu kan sampai ke atas itu kan ya. Coba kita lihat dulu ya kereta di India. Mana saking padatnya ya. Nah, ini. Lihat ya. Di India naik kereta itu seperti ini. Di Indonesia masih alhamdulillah ya. Udah jarang kayak gini. Nah, karena memang kepadatan penduduk per kilometernya itu sampai 300 orang per kilometer ya. Di barat itu nggak sampai segitu. Karena pulaunya terpadat ya, maka menyumbang pemeluk Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia. Nah, itu adalah pengantar kita sebagai pengantar Islam di Asia. Nah, tadi sempat Bapak mention ya tentang pembagian Asia dan wilayah Islam ya. Maksudnya apa? Maksudnya wilayah di bagian Asia yang bisa kita pelajari Islamnya. Nah, ada Asia Barat ya. Asia Barat tentu udah gak aneh ya, semuanya negara-negara Arab itu di Asia Barat. Kemudian Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Tapi pertemuan kali ini kita akan membahas Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Timur saja. Karena Asia Tengah, Asia Selatan, sama Asia Timur saja. Karena Asia Barat itu sebenarnya secara tidak langsung sudah kita bahas pada bahasan awal mula Islam ya. Nabi Muhammad lahir, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu cerita tentang Asia Barat semua itu sebenarnya ya. Kemarin kita sudah bahas Asia Tenggara. Nah, sekarang kita bahasnya tiga bagian Asia yang belum kita bahas, yaitu Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Di Asia Tengah ada negara-negara yang berakhiran stan ya, sebagai stan itu sebenarnya bahasa Persia yang artinya negara ya. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan. Ya, ini Kazakhstan lagi rame ini ya di YouTube ya. Bapak juga kurang tahu sih siapa sih yang terkenal di Indonesia katanya ya. Dayana ya, Kazakhstan. Nah, di negara-negara Asia Tengah ini bisa dikatakan sebagai negara-negara pecahan Uni Soviet ya, karena setelah Revolusi Bolshevik, kemudian tahun 1991 Uni Soviet pecah, lahirlah negara-negara ini ya, di Asia Tengah. Kemudian Asia Selatan sebenarnya ada 4 negara lagi ya, 4 sampai 5 negara lagi, tapi Bapak ambil yang cukup bisa kita pelajari, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Kemudian Asia Timur ini ya ada Korea Selatan ya. Ini yang penggila opa-opa ya.
Jepang, ya, kemudian Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan. Nah, sebenarnya Hong Kong ini bisa juga masuk ya, cuma kita masukkan saja dulu ke Republik Rakyat Tiongkok. Oke, itu adalah yang kita pelajari tiga bagian di Asia Tenggara. Secara demografis dulu kita akan bahas, karena seperti Bapak kemarin juga bahas, jadi demografis itu berperan terhadap perkembangan Islam di negara tersebut. Kalau secara demografis aja sudah jauh dari dari awal mula Islam, ya bisa diprediksi lah ya. Secara suku, misalnya etnis apa aja yang banyak di sana, ya kita sudah prediksi agama apa yang banyak juga di sana. Nah, di Asia Tengah ini secara demografis merupakan jalur sutra. Ya, dulu itu Asia Tengah itu jalur sutra antara Tiongkok dan Barat. Nah, Bapak sempat gambarkan ya jalur sutra yang lewat barat. Sebenarnya the real jalur sutra itu ini. Kalau Indonesia itu sebenarnya jalur keramik, bukan jalur sutra. Karena yang diperdagangkan di laut itu keramik, sedangkan yang didagang di darat itu adalah sutra. Kemudian dihuni oleh 80 juta lebih lah ya, 80 juta lebih manusia. Meskipun ya kita lihat di Google Map ya, ini besar banget nih wilayahnya, dikit lah Indonesia Maya dibanding ini Kazakhstan ya. Tapi ingat ya, Rusia aja yang banyak kayak gini, penduduknya itu lebih sedikit daripada Indonesia. Karena apa? Ya karena ini termasuk wilayah yang tidak cocok untuk manusia. Ya, ada istilahnya ya, kalau yang belajar geografi lah bisa ya. Jadi tidak cocok dihuni oleh manusia. Karena apa? Karena saking dinginnya. Ya, jadi nggak cocok untuk dihuni oleh manusia. Mongolia ini apalagi ya, Mongolia ini luas seperti ini tapi penduduknya cuma 2 juta. Cuma 2 juta. Nah, kalau Jawa aja segini ya, bisa kita ya di Jawa segini aja. Ini udah 100 juta lebih di sini. Sedangkan di sini yang luas seperti ini malah nggak ada ininya ya, penduduknya kurang karena memang tidak layak untuk dihuni. Nah, maka kita kenal sebagai bangsa Mongol ya, karena mereka memang orang-orang yang bisa hidup di sini. Nah, kebanyakan di Asia Tengah itu adalah tadi seperti Bapak bilang merupakan negara bekas pecahan negara Uni Soviet. Ya, pada tahun 1991. Itu secara singkatnya demografis di Asia. Kemudian secara demografis di Asia Selatan. Nah, ini merupakan salah satu kawasan terpadat tadi Bapak bilang ya di Asia Selatan ini, karena sekitar 1,6 miliar ya, manusia ada di sini. India aja udah 1 miliar lebih. Pakistan 200 juta, Bangladesh 150 juta, wah sangat banyak sekali ya. Indonesia aja yang 200 juta ya kayak sumpek banget ya, apalagi 1 miliar nih. Nah, kawasan ini merupakan kawasan yang rawan konflik ya, terbukti ya. Kalau kita tarik sejarah negara Pakistan ya. Sejarah negara Pakistan itu kan awalnya India ya. Kemudian konflik mendirikan negara Pakistan. Nah, mendirikan negara Pakistan. Nanti Pakistan konflik lagi. Lahirlah Bangladesh. Ya. Lahirlah Bangladesh. Nah, itu adalah karena memang Asia Selatan ini termasuk yang rawan konflik, termasuk sekarang. Ya, termasuk sekarang di India ini sebenarnya lagi panas-panasnya ya Hindu sama Islam di sini. Ada nanti ya kita bahas tentang Kashmir. Ya. Nah, kemudian di Asia Timur juga ya termasuk 40% penduduk Asia ya di Asia Timur. Tentu yang paling banyak itu adalah Cina ya. Cina adalah
negara dengan penduduk terbanyak di dunia, atau Tiongkok lah kalau kita ya, Tiongkok. Kemudian ada Korea Utara, Korea Selatan, kemudian ada Jepang, kemudian ada Taiwan ya. Oke, ini adalah demografis di Asia Timur. Selanjutnya kita akan bahas persentase Islam di berbagai bagian Asia tersebut ya. Yang pertama kita lihat di Asia Tengah. Asia Tengah ini hampir ya sebenarnya yang jarang sekali dimention oleh banyak kalangan ya. Yaitu adalah padahal negara-negara Asia Tengah ini hampir 90% lebih penduduk muslimnya. Uzbekistan 90% lebih ya, Tajikistan 95%, Turkmenistan 93 dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya negara Asia Tengah ini dulu banyak memproduksi ulama-ulama. Kalian tahu Imam Bukhari? Bukhari itu bukan nama orang ya. Namanya itu sebenarnya Muhammad. Ya, Muhammad bin Ismail, kemudian bin Bardizbah ya, akhirnya kemudian Al-Bukhari, Bukhoro ya, karena dia lahir di Bukhoro, berasal dari Bukhoro. Bukhoro itu apa? Bukhoro itu salah satu negara di Uzbekistan. Kita lihat Uzbekistan. Nah, maaf ya. Nah, di Uzbekistan ya, Uzbekistan ada namanya Bukhoro. Nah, ini ya, Imam Bukhari itu dari sini ya. Kita kemudian mengenal Imam At-Tirmidzi ya. Kalau kalian baca hadis kan pasti ada Rawahut Tirmidzi, pasti kenal ya. Kemudian ada di akidah itu ada Al-Maturidi ya, Al-Maturidi. Kan ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah ya. Itu Maturidiyah orang sini, orang Asia Tengah. Ya, jadi banyak sebenarnya tokoh-tokoh muslim yang berasal dari Asia Tengah. Ibnu Sina ya, Ibnu Sina itu kalau nggak salah dari sini juga, dari Asia Tengah juga ya. Nah, ini adalah prosentase Islam di berbagai negara tersebut. Asia Tengah termasuk banyak. Kemudian Asia Selatan ya, Asia Selatan ya. Di India 14% ya. Tapi ingat 14% ini dari 1 miliar lebih ya. Jadi 200 jutaan di India ini. Pakistan 97% ya, hampir full semuanya muslim. Kemudian Afghanistan 99%, Bangladesh 88%. Nah, di Asia Selatan. Kemudian di Asia Timur ya rata-rata sih di bawah 1% ya. Ini sebenarnya di bawah 1%, cuma lebih enaknya Bapak buat 1% saja. Taiwan kenapa Bapak sebutkan ada 2%? Karena Taiwan ini menghitungnya cuma agama dari suku tertentu saja. Sebenarnya imigran seperti dari Indonesia kan banyak ya, TKI, TKW di Taiwan itu yang beragama Islam tentunya. Itu belum dihitung ternyata. Apa anggap 2% ya. Tapi intinya memang kita bisa lihat ya mana yang kita posisinya mayoritas dan minoritas. Kita mayoritas di Asia Tengah dan Asia Selatan. Kemudian kita minoritas di Asia Timur. Nah, awal mula Islam di berbagai bagian Asia yang tadi kita sebutkan. Di Asia Tengah ya, siapa sih yang sempat membawa Islam ke Asia Tengah? Sebenarnya pada masa Umar, pada masa Utsman itu sudah mulai penaklukan cukup luas ke daerah-daerah Persia. Nah, Bapak kan sempat kasih gambaran di awal ya, bagaimana Islam lahir di Madinah dan Mekah, kemudian menyebar menaklukkan ke daerah-daerah bekas Persia. Nah, jadi seperti Turkmenistan ini sudah mulai ditaklukkan. Namanya itu dulu bukan Turkmenistan ya, tapi Transopobia ya. Cuma Bapak salah mungkin ya penyebutannya, tapi memang sulit penyebutannya. Tapi sudah mulai ditaklukkan ini ya, Turkmenistan. Nanti
pada diantaranya melalui peran gubernur Bani Umayyah yaitu Qutaibah bin Muslim. Nah, kalau Bapak bisa gambarkan kan Bani Umayyah ini sangat ini sekali ya, kebijakan negaranya itu sangat perluasan wilayah ya pokoknya namanya. Jadi dia sangat masif sekali untuk perluasan wilayah. Nah, maka pada masa Bani Umayyah inilah udah masuk di Bukhara, Samarkand ya. Bukhara, Samarkand udah masuk. Nah, kemudian secara masif pada masa Bani Abbasiyah, bahkan beberapa kota di sini merupakan pusat Islam. Nah, kenapa? Karena kenapa di masa Bani Abbasiyah itu terjadi penerjemahan buku, kemudian Islam itu sangat produktif sekali pada masa Bani Abbasiyah. Perlu diingat ya, karena sudah ditemukan pabrik kertas di Samarkand ya. Kalau dulu kan nggak ada kertas ya, tapi karena Bani Abbasiyah ini banyak bertemu dengan Cina, dan di Cina itu ternyata sudah ada kertas ya, di Tiongkok ini sudah ada kertas. Nah, maka dibuatlah pabrik di Samarkand, pabrik kertas. Sampai akhirnya nanti di Islam itu terjadi islamisasi ilmu ya, keilmuan yang sangat mendalam ya di Irak, di sini di Baghdad ya. Pada masa Harun ar-Rasyid, pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ini ya, jadi peran Asia Tengah ini sebenarnya cukup besar ya dalam perkembangan Islam ya, pada masa Bani Abbasiyah. Nah, dia nanti Islam banyak juga ya nanti dikuasai oleh Mongol ya. Jadi dulu itu setelah Bani Abbasiyah ditaklukkan oleh Mongol ya, dinasti Mongol pada abad ke-13. Nah, di antara orang Mongol itu dia masuk Islam. Nah, maka ada namanya dinasti Timurid ya, atau kita biasa sebut Timur Leng ya. Pasti pernah dengar ya Timur Leng. Nah, itu udah orang Mongol yang sudah masuk Islam. Nanti yang menguasai daerah Asia Tengah ini adalah dinasti Timurid, itu Timur Leng. Nah, setelah itu mungkin setelah itu dijajah oleh kekaisaran Rusia ya. Kemudian setelah revolusi Bolshevik menjadi Uni Soviet, kemudian pecah lagi menjadi negara-negara seperti sekarang ya. Nah, itu adalah awal mula Islam dan perkembangan Islam di Asia Tengah ya. Kemudian di Asia Selatan itu diawali oleh Bani Umayyah, itu Jenderal Muhammad bin Qasim. Nah, meskipun sebenarnya Asia Selatan ini termasuk yang berperan nantinya juga berperan untuk penyebaran Islam di Asia Tenggara. Karena apa? Orang Arab, pedagang Arab itu dia dagang ke Malabar, ke Bangalore ini ya, ke Gujarat. Nah, nanti pedagang-pedagang dari sini dagang ke Indonesia, ke Cina lewat Indonesia. Akhirnya Islam sampailah ke Indonesia. Ya, kalau kita lihat tilik-tilik kan jauh banget ya dari Saudi ke sini. Tapi karena peran orang India ini juga ya. Nah, jadi Islam masuk ke Asia Selatan ini selain karena tadi kebijakan dari Bani Umayyah, juga karena strategi budayanya. Strategi budaya dari pedagang-pedagang Muslim yang akhirnya nanti juga sampai ke Indonesia dari Asia Selatan ini. Asia Timur ya, kalau ke Asia Timur bisa dilacak dari interaksi dagang ya dengan Tiongkok. Karena orang Arab itu biasa dagang dengan Tiongkok. Nah, nanti juga ada sahabat Nabi ya, meskipun sebenarnya ini masih debatable ya kebenarannya.
yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk al-asyru al-mubasysyiruna bil jannah, ya kalau nggak salah ya. Jadi karena dia masuk Islam pertama kali, sahabat yang as-sabiqunal awalun, dia dijamin masuk surga. Ternyata dia meninggalnya itu di Cina. Ya, di Cina. Meskipun Bapak kurang tahu ya di daerah mana, tapi beliau meninggal di Cina. Makanya banyak teori Islam masuk dari Cina ke Indonesia itu karena memang orang Arab dagang ke sini, ke Cina juga melalui jalur sutra ini, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, bahkan ada beberapa yang ya wali juga kan yang keturunan Cina ya, seperti Sunan Ampel disebutkan ya, dari Jumadil Kubro ya, dari Campak nanti ya ininya. Interaksi dagang, kemudian dari imigran ya, seperti tadi Bapak bilang ya, banyak TKI, TKW ya, dari terutama dari Asia Tenggara ya, yang berkarir di Asia Timur. Nah, kemudian karakteristik Islam di negara di bagian Asia yang tadi Bapak sebutkan ya. Yang pertama di Asia Tengah, berbeda dengan di Asia Tenggara kita di Indonesia. Di Asia Tengah itu mazhab yang banyak dianut itu adalah mazhab Hanafi. Ya, kita sudah mengenal 4 mazhab ya. Yang paling tertua itu mazhab Hanafi, kemudian yang kedua mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam Hambali ya, mazhab Hambali. Kalau madhab Hanafi itu banyaknya memang di Asia Tengah, di Cina, di Asia Selatan. Tapi kalau madhab Syafi'i itu madhab Maliki dulu ya, madhab Maliki itu banyaknya di di Afrika Utara, Maroko, Aljazair, ya, Libya, banyaknya madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i itu lebih besarnya di negara-negara ya, Mesir ya. Kemudian di Asia Tenggara. Kalau madhab Hambali itu benar-benar dibesarkan oleh negara Arab Saudi sekarang ya, madhab Hambali. Nah, di Asia Tengah itu adalah yang paling banyak itu madhab Hanafi ya, madhab Hanafi. Pak, apa itu mazhab Hanafi? Nanti kalau kalian yang belajar fikih sama Bapak, pasti kita sudah membahas tentang madzhabul arba'ah, yang mazhab yang 4. Kemudian banyak juga Sunni ya, tapi juga banyak juga yang Syiah. Nah, dan Asia Tengah juga banyak yang sekuler. Karena apa? Ingat ya, mereka itu setelah dikuasai oleh Bani Abbasiyah, kemudian dinasti Mongol, mereka dikuasai oleh Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet yang secara officially adalah negara yang komunis. Ya. Jadi mereka sudah lama bertahan di bawah rejim komunis. Ya, pada akhirnya mereka tentu dinamika keislamannya tidak sekuat di negara-negara yang sudah lama muslimnya. Di Asia Selatan, nah di Asia Selatan ini sebenarnya cukup unik bagi Bapak ya. Di India sampai sekarang itu ada konflik ya antara Islam dan Hindu. Ya, Islam dan Hindu. Kemudian di Pakistan itu ada namanya Taliban ya. Taliban itu sebagai radikalisme agama ya. Radikalisme agama di Taliban ya. Maka gak heran di Pakistan itu tiap hari ya, mungkin seminggu sekali lah ya, ada bom bunuh diri di sana ya, banyak banget ya. Alhamdulillah di Indonesia mengembangkan moderasi agama, maka kalian harus bersyukur ya, di Indonesia itu ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau di Pakistan ya, yang kuasa itu Taliban ya di sana ya. Nah, secara madhab ya madhab Syafi'i, dan ya, karena dekat-dekat India ya berkembang juga Ahmadiyah. Di Asia Tengah juga sebetulnya berkembang tasawuf ya, atau sufisme ya.
tasawuf atau sufisme. Nah, kemudian di Asia Timur, itu di Asia Selatan ya. Jadi karakteristiknya itu sebelum ke Asia Timur ya. Jadi lebih ke banyak konfliknya emang ya, di sana. Dan kalau bicara soal radikalisme agama ya bisa dikatakan Afghanistan, Mujahidin Afghanistan dulu ya, ada Pakistan ya, itu cukup kuat lah ya. Makanya Bapak dulu pernah punya temen itu yang tahu-tahu hilang. Ternyata dia dibawa sama seseorang itu ke Pakistan ya. Wah, itu orang tuanya sampai nyariin dulu pas Bapak kuliah ya. Nah, kalau kita lanjut ke Asia Timur, kalau Asia Timur itu dikatakan banyak ke etnis Hui ya. Hui sama Uighur sama mungkin ya. Kurang tahu tapi Bapak ya. Coba nanti kita ini. Nah, kemudian banyak juga imigran dari Asia Tenggara, imigran dalam arti banyak TKW, TKI yang kemudian menetap di sana ya. Kemudian juga banyak dari Asia Tengah ya, dari tadi ya, dari Kazakhstan, dari Tajikistan, Uzbekistan yang kemudian hidup di negara di Asia Timur. Nah, beberapa tokoh Muslim yang di berbagai Asia tadi sebutkan ya, sempat dimention oleh Bapak. Di Asia Tengah itu kita mengenal Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Al-Maturidi ya. Dan di Asia Selatan yang kontemporer ini ya, ada Muhammad Iqbal, ada Abul A'la Al-Maududi ya. Banyak ya sebenarnya tokoh Muslim di berbagai bagian negara ini. Mulai di Asia Timur sebagai daerah peristirahatan terakhir dari sahabat Nabi yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi banyak sebenarnya tokoh-tokoh Muslim yang muncul di berbagai daerah tersebut. Nah, kemudian secara kontemporer seperti tadi juga dimention ya. Jadi banyak perkembangan dan problem ya. Dan problem kontemporer. Oke ya. Nah, di Asia Tengah itu problemnya tadi karena mereka sempat dikuasai oleh Rusia, kemudian dulu sempat berada di bawah tekanan Uni Soviet. Ya, akhirnya bukan Rusia yang sekarang ya, Rusia yang kekaisaran Rusia dulu. Ya, setelah kekaisaran Rusia, kemudian revolusi Bolshevik, Lenin, Stalin ya sebagai officially komunis ya, negara komunis Uni Soviet kemudian pecah. Nah, ternyata ya masih menyisakan beberapa hal, yaitu sekularisme ya problemnya. Artinya apa sekularisme itu ya, agama-agama ya, individu-individu ya. Kemudian di Asia Selatan juga fokusnya lebih ke konflik agama dan negara ya. Jadi sampai sekarang itu di Pakistan itu bisa dikatakan ya perang saudara ya. Ada negara dan Taliban ya, Taliban yang sulit bersatu lah ya, bersatu. Kalau di India itu konflik antara Islam dan Hindu ya. Kalau di Bangladesh itu juga sama, banyak konfliknya. Kemudian di Asia Timur tentu konflik minoritas mayoritas, terutama di Tiongkok ya, kita masih mendengar ya namanya konflik atau terhadap Muslim Uighur ya, Muslim Uighur yang sampai sekarang tentu harus kita konfirmasi nih kebenarannya. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang perkembangan Islam di Asia ya. Kita sudah banyak bahas tadi ya. Minimal kita paham ini nih karakteristik Islamnya. Jangan sampai kamu
misalnya ya punya rezeki ke Uzbekistan, ya ke Uzbekistan misalnya, sholatnya nih agak beda nih sama kita nih. Nah di sana yang berkembang mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi. Semun juga di beda dalam itu beda hal-hal furu'iyah ya, bukan beda banget ya. Nah di Asia Selatan juga sama, di Asia Timur ya, mazhab Hanafi di sana ya. Kemudian Sufisme juga berkembang cukup pesat di sana. Oke, itu yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ya Bapak sendiri cita-cita Bapak ya, pengen banget sebenarnya jalan-jalan ya ke sini, pengen tahu sih Islam di masing-masing negara itu seperti apa. Kalau nggak Bapak yang jalan-jalan ya kalian yang jalan-jalan ya. Pernah nih jalan-jalan ya tentu ya kalau ke Arab Saudi mah ya tentu. Nah ke negara-negara ini yang Bapak yang pengen tuh ke Asia Tengah ya. Ya mohon ya istilahnya gimana sih kehidupan di sana, kemudian Pakistan. Nah, oke. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan silahkan lewat WA atau lewat komunikasi lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.